lampu hijau jalan. Ya, kita lanjutkan polemik reshuffle terpikir lagi. Narasumber kita yang keempat sudah datang, Bung Jerry Sambuaga, Wakil Sekjen Partai Golkar. Selamat malam. Ya, tadi kata Bung Taufik, kalau pilar baru untuk memperkuat pemerintahan datang, tidak apa-apa. Mendapat kursi sekalipun tidak ada masalah. Golkar masuk ke dalam koalisi pendukung, minta kursi. Ya, saya pikir memang ini isunya adalah bukan masalah kita mau masuk atau tidak masuk ya. Tapi ini lebih kepada konstelasi politik kita lihat sampai saat ini. Dan memang keputusan kita dan sikap Partai Golkar, khususnya kemarin pada saat Munas, dan nanti kan juga ada Rapimnas, adalah memang pada posisi mendukung pemerintah. Ya. Itu yang kita fokus saja, kita konsentrasi pada saat itu. Masalah nanti itu diminta, atau mungkin kader kita ada yang masuk, atau mungkin diminta untuk mensupport, ya itu sekali lagi ya, kembali kepada kebijakan Presiden selaku kepala negara dan kepala pemerintahan. Ada dua nama yang beredar luas dari Partai Golkar yang akan dimasukkan ke dalam kabinet. Ada nama Sekjen Pak Idrus Marham, kemudian ada juga nama politisi senior Pak Siswono. Ya. Memang di dalam partai itu dibahas? Ya, saya pikir memang kedua nama tersebut, beliau-beliau tersebut ya, yang merupakan senior saya, Pak Idrus dan juga Pak Siswono, memang ya salah satu kader terbaik Partai Golkar tentunya. Dan kedua, kita bisa lihat track record mereka ya di di politik dan juga sudah pernah memegang jabatan publik. Dan itu merupakan sebuah aset juga dari Partai Golkar. Nah, tetapi masalahnya adalah kita tidak meminta-minta, tapi ini kita siap saja. Setiap kader kan, Golkar adalah salah satu partai terbesar dan banyak juga kader-kader yang dimiliki oleh Partai Golkar, dan memang kita siap selalu anytime, kapanpun, dan memang kita berkomitmen pada intinya untuk mendukung kebijakan pemerintah. Mengajukan jumlah kursi, mengajukan nama atau apa? Saya pikir itu kita tidak dalam posisi untuk mengajukan atau memaksa atau mungkin memberikan nama, tapi kita lebih pada posisi siap. Siap untuk apabila kader kita dipercayakan oleh pemerintah untuk membantu, untuk mensupport, nah itu kita siap anytime. Dalam konteks sedang rame-ramenya isu reshuffle ini, apakah Ketua Umum sudah bertemu dengan Bapak Presiden untuk membahas reshuffle? Ya, saya pikir kalau komunikasi ya, baik-baik dari tingkat pimpinan atau mungkin komunikasi politik di level lain ya, saya pikir itu mungkin dilakukan oleh siapa saja ya, tidak hanya oleh Ketua Umum Partai Golkar ya, tetapi juga oleh setiap kader atau setiap individu. Saya pikir apapun bentuk komunikasinya, yang penting adalah Partai Golkar itu siap untuk mengawal kebijakan pemerintah, siap untuk mensupport ya, baik di parlemen ataupun di eksekutif, dan itu tentu menjadi catatan juga bagi Partai Golkar dan pemerintah bahwa kedua institusi tersebut mampu bersinergi begitu. Ada kursi khusus yang diincar? Saya pikir ini kita sekali lagi ya, kita tidak memplot kursi khusus atau posisi tertentu, tapi yang lebih kepada kesiapan kita, komitmen kita, dan juga tentunya adalah bagaimana kita memiliki tanggung jawab moral. Ya. Partai Golkar kan sebagai partai yang berideologi kekaryaan, yang bersifat adalah bagaimana kita mampu memberikan masukan dan kontribusi positif ya untuk kemajuan bangsa dan negara. Latif, apa? Golkar tuh nggak cari menteri, ya. Golkar tuh cari presiden. Ya. Jadi Partai Golkar ini kan unik, menarik ya. Karena mereka menjadi partai pertama yang mendukung Pak Jokowi sebagai calon presiden. Bahkan PDIP di saja belum. 2019 yang akan datang. Bahkan PDI pun belum. Bahkan Nasdem pun belum. Begitu. Nah, jadi saya kira sih kalau sudah punya calon presiden, sudah mendukung Pak Jokowi sebagai calon presiden, memang Golkar itu nggak minta lagi menteri. Udah. Otomatis dikasih maksud saya. Gitu ya. Bung Andreas, PDIP secara jumlah kursi sebetulnya hanya 5 di kabinet saat ini. Padahal dari segi perolehan suara dan kemudian sebagai kendaraan utama dalam pencalonan dulu, apakah memang itu cukup atau dalam reshuffle ini juga minta tambah lagi jumlah ini? Ya, kalau cukup atau tidak cukup itu relatif. Dalam arti 5 ini bisa bertambah, tapi pasti jangan dikurangi. Jangan dikurangi. Ya. Dan dalam arti dalam proses penyusunan kabinet ini gitu. Seperti tadi juga kawan kita dari Nasdem sudah menyampaikan bahwa ya komposisi dukungan partai politik ini penting gitu. Saya bahkan ketika masih di dalam proses Pilpres kemarin, itu juga beberapa kali saya kemukakan di dalam beberapa kesempatan dialog seperti ini,
bahwa pemerintah harus berhitung bahwa komposisi dukungan partai-partai yang ada di DPR itu akan menentukan proses kelancaran dari proses pemerintahan itu. Kenapa? Karena kalau terlalu sedikit itu akan terjadi ya seperti yang kemarin-kemarin pada masa-masa awal di dalam proses pemerintahan ini. Sehingga memang ya paling ideal adalah komposisi dukungan itu adalah lebih dari 50% gitu. Saat ini komposisi dari 34 menteri di kabinet itu 17 dari partai politik, 17 lainnya profesional non partai. Itu yang mau ditambah partainya atau bagaimana? Karena sebenarnya di partai politik ini juga banyak yang profesional gitu. Dan juga ya di non partisan yang tidak berpartai politik ini juga tidak semuanya hebat-hebat amat loh. Gitu. Ya. Sehingga kalau ya jujur aja kan ya banyak juga. Misalnya siapa Pak? Ya kita nggak usah sebut namanya satu-satu kan sudah ada dalam evaluasi kan. Kalau daripada apa yang. Tapi evaluasinya kita nggak tahu, cuma partai yang tahu. Sekarang gini Mas, jadi kalau misalnya dalam posisi seperti itu memang hak prerogatif dari presiden. Tapi dia kelompok yang katanya non partisan yang profesional tadi yang ini tapi dibandingkan dengan dia ada calon dari partai politik yang juga mempunyai kompetensi yang kurang lebih sama, dia representasi dari daerah, dari representasi dari golongan. Saya kira ini bisa diakomodir gitu, karena di politik itu satu hal yang penting itu ada dukungan itu penting. Dan setelah proses pemilihan baik itu pileg atau ya pilpres, realita politik itu ada di Senayan. Setelah pilpres, realita politik itu ada di Senayan gitu soal dukungan politik itu. Nah sehingga ini penting buat pemerintah untuk ya dalam hal ini presiden tentu tahulah dan presiden tentu bisa melihat bagaimana kebutuhan-kebutuhan di dalam pemerintahannya dan kemudian juga menyangkut dukungan politik dari partai-partai politik atau fraksi-fraksi yang ada di DPR. Oke. Tadi disampaikan oleh Bung Taufik bahwa Menteri BUMN Ibu Rini Suwandi yang dulu didorong oleh PDIP tapi kemudian sekarang bukan representasi PDIP sulit ke DPR karena selalu mengirim orang. Apakah Menteri BUMN ini termasuk salah satu yang harus dievaluasi? Ini juga sebenarnya kalau mau bilang didorong oleh PDI Perjuangan kan banyak hal yang mungkin tidak perlu saya kemukakan di sini, tapi ya kita tahulah banyak cerita-cerita yang berkaitan dengan ini, artinya orang bisa menduga cerita-cerita yang berkaitan seperti ini, sehingga ya kita butuh dalam hal ini tentu ya kalau boleh saya katakan sikap jernih kita dalam hal ini tentu bagaimana presiden menyerap semua pandangan dan apa yang tadi kan kawan kita dari Nasdem juga sudah menyampaikan bahwa ketika datang ke rapat di DPR kemudian ditolak, artinya dia atau kalaupun tidak ditolak khawatir dicecar barangkali ya. Iya, ini kan jadi satu hal gitu kan. Ya apa artinya dia bekerja sebagai menteri kemudian tidak diperbolehkan untuk rapat di DPR gitu. Apakah presiden sendiri yang harus ke DPR? Tidak kan, untuk hal-hal yang menyangkut kompetensi di kementerian tersebut. Ada beberapa menteri yang sudah dipanggil ke istana di luar jadwal rapat. Apakah ini merupakan kode keras atau hanya sekedar pertemuan biasa? Saya terus terang saya nggak tahu persis, tapi ya sering juga kan presiden bisa mengundang siapa saja di luar jadwal rapat ya kabinet. Dalam hal ini menteri juga bisa diundang seperti itu. Tetapi ukurannya adalah itu tadi, kalau kita lihat artinya presiden sudah mempunyai data-data dari evaluasi itu dan momentum itu kalau sudah tepat ya kita putuskan gitu. Harus segera ya? Baik. Bung Kodari, kalau Anda sendiri sebagai pengamat politik mengevaluasi nama-nama menteri, apakah ada seperti yang disebutkan oleh Bung Andreas tadi? Secara kinerja sebetulnya ya bisa digantikan oleh orang lain gitu. Saya tidak pada posisi atau tidak pada kondisi untuk melakukan evaluasi menteri satu demi satu kemudian dilihat tupoksinya. Tapi saya kira yang bisa jadi indikator adalah persoalannya. Jadi pada hari-hari ini misalnya pemerintahan kita masih bermasalah dengan pertumbuhan ekonomi. Ya, paket ekonomi sudah keluar sampai 12, tapi dari segi pertumbuhan ekonomi, dari segi inflasi,
dari segi ya macam-macam indikator belum menunjukkan pertumbuhan yang signifikan dibandingkan dengan sebelum 12 paket itu keluar. Benar. Berarti kan ada sesuatu yang salah pada Bukan tataran itu. Bukan paketnya yang salah, tapi pelaksananya yang tidak tepat. Ya karena paketnya sudah bagus. Ya. Dari yang kita dengar dari pengamat ekonomi kan ini paketnya udah bagus nih, sudah dipuji. Berarti problemnya kan ada pada tataran implementasi. Nah kalau dilihat dari kacamata itu sebetulnya tetap yang punya persoalan adalah masalah ekonomi begitu. Nah bisa juga dilihat dari aspek-aspek yang diapresiasi oleh publik. Artinya kalau dia diapresiasi oleh publik mungkin layak dipertahankan. Ya. Kami pernah melakukan survei setahun pemerintahan Jokowi JK, apa saja hal-hal yang dianggap, program-program yang dianggap merupakan keberhasilan Jokowi. Pertama itu adalah pendidikan. Ya, pendidikan, jadi kartu Indonesia Pintar. Ya. Gitu. Kemudian kesehatan, kartu Indonesia Sehat. Ya, jadi banyak yang merasa terbantu dengan kartu Indonesia Sehat. Yang ketiga infrastruktur, artinya ini berkaitan dengan Kementerian PU, ya, jalan, jembatan dan seterusnya. Lalu pemberantasan narkoba, ya. Kemudian hukuman mati terhadap pengedar narkoba. Nah berarti ini kalau kita bicara pemberantasan narkoba, tupoksinya kan kepolisian. Ya. Tapi itu satu ranah tersendiri ya di luar reshuffle, ya itu beda institusinya. Nah kalau bicara hukuman mati terhadap pengedar narkoba misalnya, itu wilayahnya Kejaksaan Agung. Jadi menurut saya sih menarik sebetulnya kalau dilihat dibandingkan dengan pandangan dari elit yang beredar, baik di perbincangan kalangan elit, di kafe-kafe, di DPR, ya, Bu Cep Popong dan teman-temannya, ataupun di grup WA, misalnya seperti Kejaksaan atau Jaksa Agung sering disorot. Pak Taufik nanti mungkin bisa jelaskan ya. Pak Prasetyo ini salah satu yang sering disorot. Tapi kalau dilihat dari aspek yang saya sebutkan tadi, sebetulnya ada salah satu aspek yang dianggap prestasi menonjol pemerintahan ini itu bagian dari kerjanya Pak Jaksa Agung. Yang mengeksekusi kan Jaksa Agung, begitu loh. Baik. Nah di situ bisa kelihatan mana yang kira-kira sudah oke, mana yang kira-kira belum oke. Tambah satu lagi, kalau kita lihat survei, siapa menteri yang dianggap bagus kinerjanya dan apa alasannya? Terakhir itu masih sama, paling tinggi itu Ibu Susi, Susi Pujiastuti, begitu. Menteri Kelautan. Apa alasannya? Berani, ya kan, menenggelamkan kapal dan seterusnya. Tapi di sisi yang lain kita sering mendengar juga ada keluhan dari para kalangan nelayan terhadap jadi ada kurang kegiatan ekonominya, begitu. Ya, jadi menurut saya memang evaluasi itu harus komprehensif. Dari presiden ya. Yang membuat jadi rumit ini kan bukan soal-soal yang objektif, tapi soal-soal yang subjektif. Apa itu? Ya, politik. Politik. Nah itu ya. Jadi di luar prestasi ada yang lebih rumit lagi ternyata. Betul, wilayah politik itu. Nah yang menarik juga misalnya ya, pada hari ini partai dengan jumlah kementerian terbanyak itu adalah PDI Perjuangan. PDI Perjuangan. Saya kira naluri dari Pak Presiden adalah tentu saja ingin mempertahankan. Kalau boleh nambah kan. Misalnya Menteri Luar Negeri Andreas Hugo Pereira kan misalnya begitu kan. Kena reshuffle 2 kali. Reshuffle DPR, reshuffle Menteri misalnya begitu. Kalau boleh. Tapi bukan mustahil juga muncul sebuah situasi di mana nanti PDI Perjuangan tidak punya menteri sama sekali. Kalau tidak terjadi kecocokan, ya kan? Itu nanti 2019. Antara GPS tertentu dengan GPS tertentu. GPS TU dengan GPS yang lain, kira-kira begitu. Jadi memang reshuffle ini lebih rumit dari permainan Pokemon Go ini, cari monster itu. Iya, baik. Oke, Jaksa Agung selalu disorot. Ini kayaknya supaya nggak disorot, nanti begitu mau ada isu reshuffle, eksekusi ke tahap ketiga harus dilaksanakan. Setuju Anda bahwa Jaksa Agung banyak mendapat sorotan? Menurut saya disorot itu bukan sesuatu yang harus kita anggap itu adalah sesuatu yang buruk. Tapi memang adalah persoalan penegakan hukum, itu adalah di tangan beliau. Persoalan-persoalan kasus sekarang ini adalah berkaitan dengan hukum banyak. Misalnya taruhlah seperti yang kita bicarakan tadi, salah satunya adalah eksekusi, juga berada di tangan Jaksa Agung. Tentu saja disorot. Nanti kalau misalnya ini eksekusi akan terjadi, maka dia juga akan disorot. Ada yang menyorotnya itu adalah dengan rasa menyetujuinya. Tetapi juga sejumlah mereka aktivis HAM itu adalah dari posisi yang lain. Silahkan saja, itu tidak ada masalah. Tetapi bukan dengan demikian kita mengatakan bahwasanya
ini sudah menjadi subjek dari yang harus reshuffle. Menurut saya tidak seperti tidak dengan mudah kita harus mengatakan begitu ya kan? Karena apa? Ada subjektivitas sendiri di dalam persoalan ini seperti yang disampaikan oleh Pak Dori tadi. Jadi menurut saya ya disorot itu ya menurut saya sekarang sebagai anggota DPR saya senang sekali disorot, nggak apa-apa. Karena memang itu adalah sesuatu yang harus saya lakukan ya kan. Dan kalau tidak disorot ya tidak berarti ya memang tidak melakukan apapun. Itu yang harus diingat. Dari 3 menteri dari Nasdem itu Jaksa Agung, Ibu Nurbaya dan Pak Ferry itu yang sering disoroti Pak Jaksa Agung. Apakah yang 2 ini relatif aman? Menurut saya 3-3 aman. 3-3 aman. Yang dari 2 itu, yang agak sensitif itu Ibu Siti Nurbaya. Karena tahun lalu terjadi kebakaran hutan yang luar biasa. Yang paling parah dalam sejarah Republik Indonesia. Bahkan konon paling parah dalam sejarah dunia katanya begitu. Nah mudah-mudahan tahun ini tidak terjadi lagi. Kalau tahun ini terjadi lagi memang agak susah ngomongnya. Kalau tahun lalu mungkin masih belajar baru jadi menteri begitu. Kalau Pak Ferry sampai hari ini saya tidak melihat ada satu persoalan yang signifikan ya kalau berkaitan dengan pertanahan. Kecuali kalau misalnya Pak Jokowi punya agenda reformasi agraria, maka memang itu jadi persoalan karena sampai hari ini kita tidak mendengar apapun tentang soal itu. Tidak ada sistem agraria yang dibangun oleh Pak Betul, Ferry, ya? betul. Jadi kalau di antara 3 itu sebetulnya yang paling riskan dan kalau kita bicara kasus yang nyata itu ada di Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup. Jadi Jaksa Agung aman. Jaksa Agung aman dulu. Tergantung berani eksekusi atau tidak. Baik, jadi kita istirahat dulu. Bagian Cepopong, sebentar sebelum istirahat. Terlepas daripada prestasi, karena sekarang ini dikait-kaitkan ejeng masuknya Golkar. Walaupun Cepopong duduk di sini bukan sebagai Golkar, sebagai atas nama Golkar. Tapi Cepopong tahu bahwa sebetulnya Golkar mendukung pemerintah itu bukan semata-mata untuk kursi menteri terlalu kecil ya kan. Golkar itu Cepopong tahu karena ikut munaslupnya adalah demi kesinambungan pembangunan. Bukan main.